Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Perbankan Syariah 2. Perkenalkan, nama saya Alfa Adulillah. Perkenalkan, nama saya Suciaryani. Perkenalkan, nama saya Masita Namadanti. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila. Perkenalkan, nama saya Julia Sari. Perkenalkan, nama saya Hirofika. Sebagai bentuk penyelesaian ujian praktek mata pelajaran PKK, kami akan mempresentasikan proposal usaha Cici Mercon. Latar belakang Cici Mercon. Cilok atau singkatan dari aci dicolok adalah sebuah makanan rakyat khas Jawa Barat yang berasal dari Indonesia yang terbuat dari tepung kanji atau dalam bahasa Sunda yang terbuat dengan kenyal ditambahkan bumbu pelengkap seperti sambal pedas. Makanan ringan ini selain harganya murah dan rasanya enak, cilok ini juga banyak mengandung protein yang tinggi karena terdapat daging ayam di dalamnya. Nama Cici Mercon diambil karena sesuai dengan konsep yang diberikan, yaitu cilok pedas sehingga dapat menarik minat pembeli karena rasanya yang berbeda dengan cilok lainnya. Dan Cici Mercon memiliki saus yang berbeda, yaitu sambal merconnya. Visi dan misi Cici Mercon. Visi: memperkenalkan brand Cici Mercon ke masyarakat Indonesia, menjadikan camilan favorit bagi masyarakat Indonesia. Misinya menyajikan citra rasa jajanan khas Jawa Barat yang tak lengkap oleh zaman. Menyajikan makanan alami dan natural tanpa pengawet, memberikan varian rasa ayam pedas sehingga masyarakat tak bosan, menyajikan makanan yang bersih dan higienis, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Adapun tujuan dari proposal ini adalah yang pertama, mengetahui sasaran penjual Cici Mercon. Yang kedua, memiliki berbagai varian rasa yang membuat pembeli ingin merasakannya. Yang ketiga, mengetahui bagaimana proses pembuatan Cici Mercon. Yang keempat, mengetahui rencana dan strategi penjualan Cici Mercon supaya diminati masyarakat. Adapun aspek pemasaran. Yang pertama, segmen pasar. Dalam segmentasi pasar ini, usaha makanan ini memiliki target pembeli yang ingin dicapai. Yang kedua, target pasar. Target pasar yang akan dibidik oleh usaha makanan ini utamanya adalah masyarakat di sekitar usaha ini, nantinya berdiri sekolahan hingga warung-warung kecil. Strategi pemasaran. Berdasarkan analisis tersebut, maka strategi pemasaran yang kami rencanakan sebagai berikut: 1. Produk, 2. Price, 3. Promotion, 4. Place. Perhitungan biaya produksi. 1. Biaya total cost atau TC menggunakan rumus TVC ditambah TFC. 30.500 ditambah 256.300, hasilnya adalah 286.800. 2. Biaya variabel total variabel cost atau TVC menggunakan rumus TC dikurang TFC. 286.800 dikurang 256.300, hasilnya 30.500. Yang ketiga, biaya tetap total fixed cost atau TFC menggunakan rumus TC dikurang TVC. 286.800 dikurang 30.500, hasilnya adalah 256.300. Yang keempat, biaya total rata-rata average total cost atau ATC. Menggunakan rumus TC dibagi Q, 286.800 dibagi 11 kam, hasilnya adalah 26.072. 5. Biaya variabel rata-rata average variable cost atau AVC menggunakan rumus TVC dibagi Q, 30.500 dibagi 11 kam, hasilnya adalah 2.772. 6. Biaya tetap rata-rata average fixed cost atau AFC menggunakan rumus TFC dibagi Q, 256.300 dibagi 11, hasilnya adalah 23.300. Perhitungan BEP. Yang pertama, BEP unit. Total biaya tetap atau TFC dibagi harga jual per unit produk dikurang biaya variabel per unit produk atau AVC. Nominalnya 256.300 dibagi 5.000 dikurang 2.772, hasilnya adalah 115,03 unit atau dibulatkan menjadi 115 unit. Usaha ini akan mengalami titik impas jika sudah bisa menjual sebanyak 115 cup. Kemudian BEP rupiah. Total biaya tetap atau TFC dibagi 1 dikurang
Biaya variabel per unit atau AVC dibagi harga jual per unit. Nominalnya 256.300 dibagi 1 dikurang 2.772 dibagi 5.000. Kemudian 256.300 dibagi 1 dikurang 0,5. Lanjut, 256.300 dibagi 0,5 hasilnya adalah 512.600 atau dibulatkan menjadi 513. Artinya usaha ini akan mengalami titik impas jika pendapatan sudah mencapai 513.000. Perhitungan harga jual. Harga jual sama dengan total biaya bahan baku ditambah total biaya bahan baku dikali markup. 30.500 ditambah 30.500 dikali 75% dari margin yang kita pilih. Sama dengan 30.500 ditambah 22.875 hasil dari 30.500 dikali margin. Sama dengan 53.375. Harga jual per unit 53.375 dibagi 11 cup sama dengan 4.852 dibulatkan menjadi 5.000. Menghitung laba rugi. A. Total pendapatan 11 cup dikali 5.000 sama dengan 55.000. B. Prediksi laba pendapatan 55.000 dan HPP 30.500, laba bersihnya 19.500. Berikut langkah-langkah isian cilok, yaitu ayam mercon. Berikut langkah-langkah membuat cilok. Berikut langkah membuat sambal mercon. Analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk yang kita buat terletak pada bahannya yang menggunakan aci juga tidak menggunakan bahan pengawet sehingga produk kita terjamin sehat. 2. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, adanya resiko kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. Ketiga, adanya permintaan konsumen yang fluktuatif. Ketiga, opportunity atau peluang. A. Dukungan pemerintah, terdapat pelestarian usaha makanan, tradisi khas daerah. B. Kondisi ekonomi makro Indonesia yang mulai membaik. C. Sebelumnya belum ada kuliner restoran cilok. D. Terdapat kecenderungan selera masyarakat yang semakin menyukai cilok dari lapisan perkotaan sehingga masyarakat pinggiran. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman kami adalah adanya pesaing yang menjual produk lain. Cara kami mengatasi yaitu dengan membuat nuansa restoran dengan nuansa daerah Sunda sehingga tidak menjadi kerugian. Yang lebih giat lagi menggunakan penjualan restoran melakukan modifikasi isi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, semua usaha memiliki peluang dan risikonya masing-masing. Yang menentukan usaha itu akan maju atau tidak dalam ketentuan, kerjasama, kerja keras, inovasi, dan kecerdasan kita dalam memanfaatkan sebuah peluang. Namun, seiring berjalannya waktu juga dengan bertambahnya pengalaman akan membuat kita lebih memahami bagaimana cara menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil. Maka jangan pernah ragu untuk memulai sebuah usaha yang Anda inginkan. Saran 1. Selalu berinovasi agar dapat selalu inovasi agar dapat berkembang. 2. Selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 3. Menjaga kualitas produk. 4. Mengikuti selera pelanggan. 5. Menambahkan varian rasa demi kepuasan pelanggan. Sekian proposal usaha yang telah kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.